Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam episode kali ini saya Mahir Muhammad Soleh menjumpai sahabat Zakat TV dimanapun berada, dan pada episode kali ini insya Allah kita akan sama-sama membicarakan berkenaan dengan doa untuk orang sakit. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita semua mengetahui bahwa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat kesehatan yang sangat luar biasa. Dengan sehat yang kita miliki, kita bisa beraktivitas sesuai dengan yang kita harapkan. Dan juga dengan kesehatan yang dimiliki, kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sifatnya ibadah mahdhah seperti salat fardu maupun salat sunnah, dan juga ibadah yang lainnya. Tentunya dengan kesehatan yang dimiliki, tiada lain bahwa agar kita senantiasa untuk menjaga kesehatan, justru dengan kesehatan itu adalah kita diberikan anugerah, diberikan kenikmatan, agar tiada lain untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kenikmatan-kenikmatan yang diberikannya, justru dengan kesehatan tersebut, sehingga kita bisa beribadah semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang telah diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita ingat hadis Nabi, disebutkan bahwa ada dua hal, dua kenikmatan yang luput bahkan diremehkan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu yang luang. Yang saya bahas pada ini adalah hadis redaksi pertama, yaitu tentang nikmat sehat. Betapa banyak orang yang menyia-nyiakan kesehatan, betapa banyak pada saat diberi sehat ada yang tidak mengimani dan tidak bersyukur pada Allah bahwa kesehatan itu mutlak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengapa? Karena banyak sekali di antara sebagian kita bahwa kesehatan adalah apa yang telah diusahakan oleh dirinya, menjaga makanan, menjaga pola makan, kesehatannya, dan dia tidak berpikir bahwa sejatinya kenikmatan sehat walafiat adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Banyak orang yang diberikan nikmat sehat walafiat, namun dia lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat dia sehat, pergi ke masjid itu rasanya ogah-ogahan. Rasanya betapa kaki ini sangat sulit untuk digerakkan menuju masjid untuk melaksanakan sholat fardu. Ketika diberikan kesehatan, dia bisa bekerja, dia bisa berdakwah, dia bisa mengajar.
mengingatkan manusia tentang kenikmatan sehat yang telah Allah berikan. Namun, dengan kesehatan dia bermalas-malasan. Dengan sehat yang dia punya, dia tidak maksimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Potensi-potensi kebaikan, energi-energi positif yang telah Allah berikan kepadanya, tidak dipergunakan sebagai mestinya, sehingga menjadikan orang yang diberikan kenikmatan sehat tersebut menjadikan kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak mempergunakan waktu pada saat dia diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita masih ingat dalam hadis yang menyebutkan khamsan qabla khamsin, melakukan 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Sihataka qabla saqamika. Sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kenapa demikian? Agar pada masa sehat walafiat dia bisa menggunakan kesempatan yang luar biasa dengan posisi keadaan kondisi tubuh yang prima, sehat dan tidak sakit, sehingga menjadikan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan indah, dengan nikmat, dengan kesehatan yang prima, sehingga kita pada saat melancarkan ataupun melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lagi dalam posisi rukhsah ataupun keringanan yang disebabkan oleh sakit yang diderita oleh kita. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sejenak beristirahat. Insyaallah kita akan lanjutkan kemudian. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebagian di antara kaum muslimin wa muslimat dan bahkan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah ujian, yaitu sakit. Dengan sakit seseorang justru akan terpikir dan merenungi serta bermuhasabah atas apa yang telah terjadi pada dirinya. Yang tadinya dia sehat luar biasa, yang dengan kesehatan dia gunakan untuk potensi kebaikan, untuk beribadah semaksimalnya. Kemudian pada saat sakit datang dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit, menjadikan dirinya agar sabar terhadap ujian yang sedang dijalani, serta kemudian dia tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun dalam kondisi sakit, karena pada orang yang sakit adanya rukhsah maupun keringanan. Tentu orang yang sakit tidak baik bila mana hanya digunakan, diisi hari-harinya pada saat sakit tersebut dengan mengeluh dan mengeluh. Tetapi pada saat yang bersamaan dia mengingat Allah Subhanahu wa taala atas sakitnya tersebut,
Dan demikian, dengan sakitnya tersebut, mudah-mudahan dengan ujian tersebut akan menjadikan diri kita senantiasa bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tiada lain adalah nikmat sihah wal afiyah. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan sebuah hadis an Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu ba'd ahlihi yamsahu bi yadihi al-yumna wa yaqulu Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaan la yughadiru saqaman. Yang artinya dituturkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk salah seorang keluarganya dengan mengusapkan tangan kanannya seraya berdoa, "Ya Allah, Tuhan semua manusia, hilangkanlah segala penyakit, sembuhkanlah, hanya karena Engkaulah yang dapat menyembuhkan. Tiada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak dihinggapi penyakit lagi." Hadis ini dituturkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini tiada lain adalah sebuah doa untuk orang yang sakit. Pada saat kita mendapati saudara kita yang sakit, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, dengan sakitnya yang dia berbari, dan bahkan boleh jadi dia berada dirawat inap di rumah sakit maupun beristirahat di rumahnya, sehingga kita sebagai seorang muslim berkewajiban untuk datang kemudian mendoakan kepada saudara kita yang sakit tersebut. Karena sejatinya sakit yang diderita oleh saudara kita tiada lain adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyembuh, yang memberikan kesembuhan kepada mereka yang ditimpa, yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit. Dengan ini kita mengetahui baik yang mendoakan maupun yang didoakan sama-sama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Penyembuh. Tidak ada lain melainkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, dan menyadari dan mengetahui akan nikmatnya yang teramat luar biasa, yaitu adalah nikmat sihah, nikmat kesehatan yang harus disadari oleh setiap muslimin maupun muslimah, karena dengan kenikmatan sehat tersebut justru akan kita senantiasa optimal dan maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan doa tersebut artinya kita menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha ataupun saudara kita berusaha melaksanakan ikhtiar dengan berobat kepada dokter, kita meminum obat daripada resep dokter, karena setelah itu kita bertawakal kepada Allah dan memohon kesembuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa tersebut meyakini bahwa kita senantiasa menyadari akan nikmatnya, akan pentingnya nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tentu kita harus menyadari betapa kenikmatan sehat walafiat ini adalah kenikmatan
yang harus kita syukuri. Bukan sebatas dalam syukur qaulan atau dalam mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan melaksanakan syukur bil jawarih, dengan seluruh anggota tubuh kita yang kita laksanakan dalam sebuah bentuk amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita jeda dan kemudian kita akan lanjutkan kembali. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi dituturkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala a'rabiyyun ya'uduhu wa kana idza dakhala ala man ya'uduhu qala lahu la ba'sa tahur insyaallah. Suatu saat Nabi Muhammad SAW datang kepada seorang badui untuk menjenguknya. Ketika ada orang masuk menjenguknya, beliau bersabda, tidak apa-apa. Semoga penyakit ini sebagai pencuci dosa, insyaallah. Hadis ini dituturkan oleh Imam Al-Bukhari. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengisyaratkan bahwa kita boleh berdoa, mendoakan bagi saudara kita yang sakit dengan ungkapan la ba'sa tahur insyaallah. Tidak apa-apa. Semoga menjadi tahur, pembersih, pencuci bagi dosa-dosanya, insyaallah. Artinya bahwa dengan sakit yang diterima oleh saudara kita maupun kita, dengan doa tersebut ini menjadikan agar yang sakit tersebut terdorong motivasi bahwa penyakitnya itu sungguh tidak apa-apa. Mendorong tumbuh semangat optimisme untuk sembuh. Semangat optimisme untuk sembuh. Kenapa? Karena dengan ungkapan yang menunjukkan, mengisyaratkan sebuah optimisme dan semangat agar saudara yang diberikan sakit ataupun kita yang sakit menyadari bahwa sakit yang kita alami sejatinya biasa-biasa saja, dan bahkan insya Allah akan menjadikan sebagai pensuci atau penyuci bagi dosa-dosa kita, insya Allah. Justru dengan ini, orang yang sakit pada saat dijenguk oleh kita, didoakan oleh kita, diberikan motivasi, diberikan semangat yang luar biasa dalam hadis Nabi yang sungguh indah ini, betapa di sana terdapat rasa kemanusiaan kita di antara sesama kaum muslimin, mendoakan pada saat menjenguk. Di samping doa, di sana terdapat memberikan rasa optimis dan semangat yang luar biasa bagi orang yang sakit. Dengan demikian akan timbul dan tumbuh darinya husnuzan, prasangka baik dan optimis bahwa tidak lama lagi yang sakit tersebut dalam waktu yang dekat insya Allah akan sembuh. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka tentu kita sebagai seorang muslim agar senantiasa untuk menjaga kesehatan kita, menjaga pola hidup kita, pola makan kita, dan keseharian kita sebagai bentuk wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan sehat walafiat yang telah diberikan kepada kita. Dan tentunya dengan kenikmatan yang luar biasa tersebut, ini mendorong kita untuk senantiasa bersegera, senantiasa bersemangat dalam melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada lain harapan dan balasan yang kita inginkan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraj sidqi waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang bisa kami sampaikan, kiranya bermanfaat bagi kita semua dan Allah memberkahi serta meridhoi apa yang kita lakukan. InsyaAllah kita berjumpa kembali dalam episode mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.